Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi kita belajar. Kali ini kita masuk pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, disiapkan bukunya tema 3. Kita sudah masuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, kemudian kalian buka bukunya halaman 1. Subtema 1. Oke. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kami akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kami lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Oke, kemudian kerjasama dengan orang tua, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup di masa yang akan datang. Belajar dari lingkungan. Ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Ajak mereka berdiskusi, melakukan pengamatan, dan memberikan ide-ide tentang cara menghargai dan menyelamatkan lingkungan mulai dari hal sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sekarang kalian buka bukunya halaman 1. Sudah dibuka semuanya? Oke, kita masuk subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Oke, kali ini kita akan belajar pembelajaran 1 di subtema 1 ya. Oke, kalian simak baik-baik sambil buka bukunya, perhatikan bukunya dan dengarkan penjelasan dari Bu Intan. Oke. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Betul ya, kita makan nasi sebagai makanan pokok. Oke. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Kamu sudah tahu kalau nasi itu berasal dari beras atau belum tahu? Nah, mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahamilah isinya dengan baik. Oke, jadi masyarakat Indonesia itu mayoritas mengkonsumsi nasi ya sebagai makanan pokok. Oke, kita baca teks berikut. Bu Intan bacakan, kalian boleh juga membaca, kita baca bersama-sama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiap dipindah tangankan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras, ya. Oke. Oke, jadi beras itu berasal dari padi. Ya, beras itu berasal dari padi yang sudah panen, yang sudah tumbuh selama 110 sampai 130 hari. Oke. Nah, setelah kita baca, sekarang kalian jawab soalnya di halaman 2. Apa isi bacaan di atas? Apa isi bacaannya? Tentang padi, ya. Kalian boleh tulis, Bu Intan jawab, ya. Apa isi bacaan di atas? Padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Mengapa? Karena padi makanan pokok orang-orang di Indonesia atau makanan pokok masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana tadi berdasarkan bacaan tadi? Di daerah panas yang curah hujannya tinggi. Ya, jadi tanaman padi itu dapat tumbuh di daerah panas yang curah hujannya tinggi. Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Berapa lama? 110 sampai 130 hari. Nah, yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah padi yang masih terbungkus sekat. Oke. Oke, kalau kalian yang belum tahu jawabannya dibaca kembali soal teksnya. Ya, berarti kamu belum pahami kalau yang belum bisa menjawab. Oke. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Gak usah ditukar ya, karena kamu dari rumah. Oke, kita lanjut. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu dan singkong adalah beberapa di antaranya. Jadi sagu, singkong itu juga termasuk makanan pokok ya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Nah, jadi kamu boleh menulis pertanyaan di sini, ya. Pertanyaan tentang tanaman padi, ya. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, kita isi yuk diagram ini. Ada gambar, ada ceritanya ya. Jadi diagram pertumbuhan padi ya. Pertama-tama, apa pertama-tama? Gabah dimasukkan karung, lalu direndam. Pada air mengalir. Ya, pertama-tama gabah dimasukkan ke dalam karung lalu direndam pada air mengalir. Pertama-tama seperti itu ya. Gambarnya seperti apa ya kira-kira gambarnya? Ini karung. Karung dijahit ya. Karung kan pinggirnya dijahit. Nah, ini padinya di sini nih, di dalam karung. Ya. Dimasukkan ke dalam karung, direndam di dalam air. Nah, ini air ceritanya, direndam di dalam air. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua,
Setelah direndam dimasukkan ke dalam karung. Biji yang sudah mulai tunas dimasukkan di tempat semai ya. Oke, dimasukkan di tempat semai. Gambarnya gimana ya? Kira-kira begini tempat semainya mungkin ya. Nah, oke, kemudian yang terakhir, setelah usianya tumbuh cukup ya. Setelah usianya tumbuh cukup, ditanam di mana? Ditanam di sawah. Nah, seperti ini. Ya, setelah usianya cukup tumbuh ditanam di sawah. Bagaimana tanam sawah padi? Begini ya. Kalau gambar, kira-kira gambar padi di sawah, betul atau enggak ya? Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, nah inilah diagram pertumbuhan padi. Nah, diskusikan hasilnya bersama temanmu. Nah, kamu buat ya seperti ini. Nah, berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Nah, dari ini bagian mana yang paling penting menurutmu? Nah, diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Karena banyak diperlukan, banyak dibutuhkan oleh masyarakat, pastinya tanaman padi bisa berkurang ya. Kalau petani tidak menjaganya, tidak mengairi sawahnya. Ya, akibatnya nanti kalau sawahnya tidak diairi sama petani, padinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, berkurang. Pastinya bisa berkurang karena masyarakat banyak sekali yang menggunakan dan memerlukan beras ya atau padi. Oke. Kita buka halaman 4. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Ya. Nah, jadi ini salah satu atau ada 5 cara kita mempertahankan padi agar dapat bisa tumbuh sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Oke, amati gambar berikut. Nah, ada gambar nih gambar nelayan ya ini ya, yang kiri pertama nelayan di tepi pantai sepertinya, kemudian pegunungan juga sawah. Nah, dari 3 gambar ini coba kamu tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, apa pertanyaannya? Kalau Bu Intan contohkan satu aja ya.
dari gambar yang nelayan di pantai. Bagaimana cara menjaga ketersediaan ikan. Nah, bagaimana cara menjaga ketersediaan ikan? Nah, Bu Intan contohkan satu. Nah, kamu buat pertanyaan lagi berdasarkan gambar ini, 3 gambar. Kamu buat pertanyaan di nomor 2 sampai 5. Oke, kita lanjut di halaman 5. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, karena nggak ada teman, nggak usah ditulis ya di sini ya, karena kerjainnya kan di rumah. Oke, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Ada teks lagi nih, gambar yang tadi ya, pantai, pegunungan atau dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, ini adalah pengertian dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nih, kita perhatikan gambarnya ya. Pastinya kalau pantai itu ada air ya. Nah, dataran tinggi itu bisa pegunungan ya. Dataran rendah sawah atau perkebunan. Oke. Berdasarkan bacaan tadi, berdasarkan teks ini, kita lanjut ke halaman 6. Ada tabel pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Yuk, dari yang tadi kita baca, pantai itu lokasinya di mana? Muat nggak Bu Intan tulis nih? Pelataran darat dan laut ya. Bu Intan tulisnya darat dan laut aja biar muat. Darat dan laut. Oke. Kalau dataran tinggi di mana posisinya? Ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut ya. Dari permukaan laut. Oke, ini dataran tinggi. Dataran rendah, Bu Intan nggak muat ya. Tinggiannya berapa? 0 sampai 200 meter dari permukaan laut ya. Itu kalau dataran rendah. Oke, ya nggak muat ya. Oke, dataran rendah yaitu 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Oke, Bu Intan bacakan saja, kamu boleh tulis ya. Kemudian pantai. Pantai itu ciri-cirinya apa? Berbatasan langsung dengan laut, ciri-cirinya. Berbatasan langsung dengan laut, kemudian suhunya panas. Itu ciri-ciri pantai. Kemudian sumber daya alam pantai itu apa? Ikan ya.
ikan, kerang ya, pokoknya yang seafood ya. Nah, ciri sumber daya alamnya ya. Ikan, kerang. Nah, manfaatnya apa kalau pantai? Hasil laut ya, salah satunya hasil laut ya. Kemudian mata pencahariannya apa? Salah satunya nelayan. Oke, ya. Nah, ini tadi ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut ya, karena nggak muat bintang ini. Nah, kalau dataran tinggi ciri-cirinya apa? Suhu dingin ya, suhu dingin. Kemudian sumber daya alamnya apa? Perkebunan. Misalnya apa? Kebun teh, kebun apel ya, perkebunan teh, perkebunan apel. Manfaatnya apa? Bisa dijadikan sebagai tempat untuk villa ya. Kemudian peristirahatan ya, kan ada villa di puncak ya. Peristirahatan. Oke. Kemudian mata pencahariannya apa? Pertanian ya, banyak ya. Pertanian. Oke. Kemudian dataran rendah. Ciri-cirinya apa? Suhu relatif panas ya. Suhu relatif panas. Terus sumber daya alamnya apa? Persawahan ya. Persawahan, padi, jagung. Nah, manfaatnya apa? Industri. Oke, industri, perdagangan, manfaatnya ya. Oke, kemudian mata pencahariannya yaitu kerja di industri, terus pertanian ya. Oke, ini ya, nanti kamu isi. Nah, sampaikan hasil tabelmu kepada gurumu. Nah, nanti kamu kerjakan, kamu kasih tahu Bu Intan ya di foto. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya yang tadi ya kamu buat pertanyaan. Oke, renungkan, sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Hal penting bahwa kita mengetahui bagaimana pertumbuhan padi, di mana padi itu adalah sebagai bahan pokok atau makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Jadi kamu lebih tahu ya. Oke. Diskusikan sikap apa yang kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan jawabanmu. Nah, sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap. Jadi karena kamu tahu pertumbuhan padi itu lama dan padi itu banyak sekali dikonsumsi, kamu harus bisa lebih menjaga dan melestarikan sumber daya alam ya. Kamu bisa mengetahui bahwa karena pertumbuhan padi itu membutuhkan waktu yang lama, jadi kita harus menjaga lingkungan, menjaga persawahan, pertanian ya. Kita tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Oke. Kemudian diskusikan dengan orang tuamu bagaimana caranya agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Oke, didiskusikan bagaimana agar tumbuhan di sekitar kita bisa dinikmati terus keberadaannya, yaitu ya dijaga supaya tumbuhannya tidak rusak. Bagaimana dengan cara
diberi pengairan yang bagus ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1 di tema 3 subtema 1. Oke, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Intan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.